di Nusantara TV. Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Ini terkait Piala Dunia, terkait timnas. Kita lupakan dengan Piala Dunia. Kita fokus ke FIFA Matchday, ya kan? Kita fokus ke AFF, kita fokus ke Piala Asia. Iya. Setuju kan Bung Roman ya? Siap. Itu saja kan? Nah, Iya. kita lihat gerakan-gerakan dari Coach JH ini luar biasa ya. Belusukannya mungkin ya. Kita percaya bahwa dia mempersiapkan sangat baik lah untuk ini. Lalu yang Bung lihat untuk FIFA Matchday ini seperti apa persiapannya Bung? Akhir Mei itu rencananya akan ada TC. Menurut John Herman kan. Iya, Ada betul. TC. Ada TC untuk ke sana. Setelah liga selesai. Setelah ya. liga selesai Iya. itu akan dikumpulkan. Bisa di Bali juga Bung? Ya, bisa saja. Iya. Karena training camp paling bagus kan di Bali sebenarnya. Iya, Kalau betul. untuk semua kan sudah pernah ke sana. Keren semua. itu, memang. Keren. Mau STY kayak mau Iya. Patrick Kluivert semua kan sudah di sana. Ya. Nah, persiapan saya pikir ini kan memberikan kesempatan juga kepada pemain-pemain abroad kita yang ada di luar untuk bermain. Karena ini kan agenda FIFA. Agenda FIFA. Matchday. Tanggal 1 dan tanggal 9. Ya. Tetapi saya pikir di mata John Herman menurut saya, dia akan lebih fokus di AFF. Setuju. Di AFF. Iya. Karena apa? Kesempatan dia untuk bisa menjadi juara kan di situ. Ya. Dengan materi yang ada saat ini. Karena kan Tom Hayes sudah nggak bermain di Belanda. Eliano Reinders nggak bermain di sana. Ya. Jadi banyak kemungkinan, ya itu sudah pasti. Mereka akan bermain di tim nasional karena sudah bermain. Ada yang di Persib, Jordi Amat sudah ada, Sain Patinama juga sudah ada, Mauro Silva juga sudah ada, Ivar Jenner di Dewa United. Jadi kesempatan yang tadinya mereka di luar main di Eredivisie semua sudah ada di Indonesia. Jadi makanya kesempatan dia ke sana. Cukuplah 6 runner up itu kan. Harus jadi satu kali juara ya. Harus 1 kali juara. Dan kalau dia juara, orang mau bilang piala Ciki, kamu piala apa, tapi ini turnamen paling bagus di Asia Tenggara yang ada, gitu ya, AFF itu. Jadi pasti dia akan ke sana. Bukan dia akan ini dengan FIFA Matchday. FIFA Matchday tetap dia akan ditunjuk, tapi dia akan ke AFF boy untuk menjadi kekuatan dia. Karena di situ kesempatan terbesar. Walaupun memang Vietnam juga, Thailand banyak pemain naturalisasi juga yang mereka sedang iya kan, nggak menutup Menarik. banyak juga. Ya. Menarik kan? Menarik ini, menarik. Ya, tetapi ya bagi John Herman kesempatan itu yang akan dimanfaatkan. Jadi modal yang diberikan oleh federasi untuk materi pemain ini lengkap ini. Iya. Ya kan baik FIFA Matchday maupun di AFF. AFF. Ya. Karena kan dia udah bilang bahwa AFF nanti akan pemain lokal. Lokal semua ya. Pemain lokal itu kan bisa dari manapun ya. Tom Iya. Aye kan lokal urusan sekarang. Eliano Reinders lokal. Ivan Jenner lokal juga. Kemudian lokal-lokal yang belum dilirik oleh dia kan. Kemarin kan Cahya Supriyadi dilirik sama dia nggak dimainin sama sekali kan. Iya. Waktu 2 kali FIFA Matchday. Mungkin aja di FIFA Matchday tanggal 1 sampai 9 Juni nanti tergantung lawannya. Cahya akan dimainkan karena kalau ngelihat dari kompetisi kan dia termasuk salah satu penjaga gawang dengan save yang lumayan yang banyak ya. Betul. Nadeo, dia bahkan Hernando Ari kalah dari dia sekarang kan jumlah save-nya. Dan kan untuk AFF nanti kan tidak mungkin memakai jasa dari Martin Paz sama Martin Emil Paz Audero. sama Emil Audero. Jadi pasti antara dua penjaga gawang ini. Ya. Kemudian di depan kan selalu siapa yang gantiin oleh Romani. Ini PR besar buat ya. Ada Axel Runtukahu kan yang lumayan itu kan di Persija itu kan. Dia kan belum pernah dilirik sama sekali kemarin. Kenapa nggak dicoba? Dan kalau John Hartman sudah kemana-mana ngelihat liga, terlepas Persija tetap ada di urutan ketiga sekarang. Tapi kan Axel menonjol dengan permainannya di samping Donitri, lokal-lokal yang menonjol itu juga. Jadi ya ini kesempatannya. Dan kalau tadi Pak Wiropan bilang bahwa kita harus juara, masa 6 kali runner up. Yang menarik bukan itu aja. Ini untuk pertama kalinya pemain-pemain yang diambil dari Eropa diaspora itu kemungkinan berhadapan dengan Thailand. Kan selama mereka jadi warga negara kita belum pernah ketemu Thailand ya. Kita ketemu Vietnam 3 kali, kita menang 3 kali lawan Vietnam. Sekarang kita bisa ketemu Thailand karena kita udah ketemu Vietnam di grup. Kalau kita jadi juara grup atau runner up pun akan ketemu Thailand juga nanti di semifinal. Ini termasuk Malaysia gitu. Apa? Malaysia juga kan? Iya, Malaysia juga. Dan ini kesempatan bagi kita. Jangan lupa Singapura ya. Singapura masuk Piala Asia. Piala Asia lolos Piala Asia. Jadi akan nggak Piala Ciki lagi, gengsinya lebih tinggi ya sekarang Piala Asia ya. Piala AFF juga ya. Betul. Tadi nyinggung Axel, Bung. Ini kan PR-nya memang di depan ya. Iya. Kemarin waktu FIFA Series ya. Yes. Kita walaupun ada Ramadan Sananta di situ dari lokal, tapi ya semua orang menilainya kurang menonjol atau kurang punya tidak bagus lah finishingnya ya. Iya, finishingnya. Axel gimana nih, Bung? Waktunya buat dia saya kira.
bagi John Herdman satu-satunya pemain mungkin yang harus dia panggil. Yang lainnya tuh sudah terbiasa masuk ke tim nasional, keluar masuk tim nasional. Nggak ada sesuatu kejutan besar. Ya tidak seperti misalnya STY waktu mengambil Septian Bagaskara. Ada kejutan. Ada di Persebaya satu yang di depan, gitu, yang satu striker juga kan diambil. Nah sekarang kesempatan bagi John Herdman untuk memajukan Excel. Walaupun kita punya Hoki Caraka, ya punya Mauro Silstra misalnya, ya kan Ramadan Sananta ada, Struik, Rafael, tetapi ini kesempatan. Iya. Ya pemain lokal yang bagus untuk dia. Memang nomor 9 untuk taruh di depan. Mengapa tidak saatnya bagi Excel? Ya, mungkin dia akan dipanggil di FIFA Matchday atau dia diberikan kesempatan main di Piala AFF. Itu kan memungkinkan. Nah, saya menambahkan apa yang kita ngomong juga tadi soal Cahya misalnya penjaga gawang. Mungkin jangan lupa juga memberikan kesempatan kepada Teja kan. Ya, betul. Persib kan lagi bagus untuk musim ini. Kita nggak tahu Teja bagus nggak pada musim depan. Tapi kalau bicara musim ini kan dia lagi bagus gitu. Ada 16 clean sheet. Sampai hari ini dia masih tetap clean sheet-nya masih paling tinggi. Dan 2 pertandingan terakhir terlepas mereka kemarin 2-2 lawan Dewa. Lawan Dewa. Dia dribbling bola loh. Artinya kan semua menganggap bahwa dia kiper ortodoks. Shot stopper yang bagus. Tapi buat build up nggak oke. Tapi kemarin dia dribbling bola dengan berani dia ngelewatin pemain lawan. Artinya kan berkembang lah ya jadinya. Gue juga bisa dribbling bola aja. Kita nggak tahu. Malam ini kan Persib bertemu dengan Arema ya. Arema. Sampai menit ke-38 masih 0-0 sampai menit ke-38. Ya, masih 0-0. Tapi Teja kan layak diberikan kesempatan. Kalau sudah 16 clean sheet nggak salah tuh. Kemarin tuh agak kaget juga yang dipanggil Nadio, Cahya ya, sama Hernando Ari ya. Kenapa Teja nggak dipanggil sama sekali? Kan sekarang kesempatan Teja dengan Martin Pas dan juga Emil Auderung kemungkinan nggak main di AFF ya. Iya masuk. Teja masuk. Harusnya. Ya, kalau bawa 3 kiper misalnya salah satu dia lah di dalamnya. Saya kembali ke Excel nih karena dia cetak 6 gol nih, 3 assist, 18 penampilan. 2 gol ke Persibaya, Boy ya. 2 gol Persebayanya saya anggap itu extraordinary itu ya. Bagaimana posisi dia masuk kotak penalti diawasi oleh 2-3 pemain, dia masih bisa kontrol, lalu melirik sebentar ke gawang, eksekusi gol. Berarti nalurinya bagus, instingnya itu kan berbicara sekali. Dan faktor ketenangan untuk pemain depan kan faktor ketenangannya tidak panik kan. Mau dijaga oleh lawan tapi dia masih bisa melihat sisi yang bagus untuk bisa menembak kan bagus. Dan memang kita cari striker seperti itu. Siapa tahu ketika dia dipanggil nantinya bermain, nggak tahu entah di FIFA Matchday atau di Piala AFF, dia berkembang dengan baik. Nah kita berarti punya pendamping seorang terhadap Ole Romeni kan, untuk ada di depan. Karena AFF nggak bisa pakai Ole Romeni juga. Nggak bisa dalam kecuali agenda, dia udah masuk liga. Iya, betul. Jadi memang harus ada cari, kan sudah dicoba Ramadan, tapi ternyata belum begitu oke. Kemarin di FIFA Series kan, sudah dicoba loh, sudah 2 kali dicoba loh oleh John Herdman. Dua pertandingan diberikan kesempatan starter line up oleh JH. Terutama yang lawan Saint Kitts ya, dia berapa kali loh dapat peluang di depan gawang. Oh, kalau John Herdman bela dia, ya pelatih harus bela dia. Haruslah, Secara apa ya? Secara permainan dia menarik lawan oke, tapi secara finishing yang dia nggak belum bisa membuktikan itu aja. Dan Excel kan sesuai namanya lah. Excel itu kan kalau bahasa Inggrisnya keluar gitu kan. Excellent. Ya kelihatan lah. Buat pemain muda dia bisa berdiri tenang pada saat dia punya peluang untuk melakukan finishing itu. Walaupun ukurannya baru liga ya, belum di timnas. Kadang-kadang kan beda di timnas. Tapi balik lagi, Septian juga nggak dapat kesempatan banyak ya di timnas ya. Iya, nggak dapat kesempatan banyak. Jadi susah juga. Tapi ya sekarang kesempatan buat Excel juga kalau dia sampai dipanggil. Dengan usia masih 27 tahun ya. Betul. Attitude-nya juga bagus di Persija. Ketika dia main sebagai pemain mengganti pun dia all out. Ya artinya emang daya juangnya memang tinggi. Ya nggak salah juga sih. Esra gimana? Ya, dia salah satu juga saya pikir. Kan kemarin masuk juga sebelum dicoret kan. Jadi kalau misalnya untuk Persija Kediri kan bagus kalau bicara dengan Esra. Dan dia layak kalau kita bicara misalnya mau menyuruh ke AFF. Esra tuh ada di dalam. Karena mumpung ini kan lokal semua yang diambil. Dan dia menjadi bagian. Saya pikir akan sangat kurang kalau Esra tidak dipanggil oleh John Herdman. Tapi saya yakin dia akan masuk di tim untuk Piala AFF ya. Nah, kita nggak tahu kalau di Piala AFF akan dipanggil lagi karena kan ini kan banyak juga kesempatan pemain dari luar yang akan bergabung kan. Dan kalau di Piala AFF kan masih ada kesempatan juga bagi Sandy Walsh kan, yang bermain di Buriram kan. Sandy Walsh masih bisa bergabung. Jadi memang kita komplit sebenarnya. Karena liganya juga berhenti. Untuk liga berhenti kan. Jadi kita itu main. Jadi kalau ada Sandy, kalau ada Sain Batinama kan bagus. Donitri juga bagus. Kalau gitu di depan saya membayangkan ada 3 pemain di situ, ada Beckham Putra di kiri, di tengah ada Excel, di kanan ada Esra.
Bisa juga, kan ada Yakub Sayuri juga. Yakob juga ada. Iya. Ada Yakub. Ezra tuh kemarin agak dipertanyakan ya, termasuk saya mempertanyakan pada saat Mauro Zylstra nggak bisa main di final lawan Bulgaria, Ya. kenapa yang dipanggil Jens Raven, kenapa nggak Ezra aja? Ya. Oh, ada James Raven ya. Jens betul. Raven kan Jens nomor, Raven. mungkin sama-sama dengan Mauro Zylstra nomor 9 ya. 9. Tapi kan Ezra punya kemampuan untuk menjelajah lebih bagus dari Lebih Jens bagus, Raven. Iya, iya. Dan di liga Jens Raven kan banyak jadi cadangan, Cadangan. Ezra kan inti dan Kalau- Ezra tuh 6 gol ya. 6 gol. 6 Iya. gol, Ada- 6 assist. Iya. Ezra itu. Artinya Tapi yang menarik ini bukan rumor sih sebenarnya, berita ya tentang Ciro yang dari tahun lalu. Ciro dan DDS ya. Iya. Ciro yang tahun lalu sudah mendaftarkan untuk menjadi WNI. Iya. Ya kan? Ini menarik juga Iya, ini satu harusnya iya. opportunity ya. Tapi kan banyak yang bilang Ciro ini luar biasa di liga, tapi apakah dia oke kalau nanti di timnas? Tapi kalau ngelihat gerakannya dari kiri serem ya Iya. sepertinya. Seram. Belum dicoba gitu. Itu Iya, belum dicoba. serem. Ya kan? Betul. Coba dulu. Iya. Kalau dia dicoba dipanggil baru bisa lihat. Oh iya, gini mainnya kan. Tapi kalau Walaupun ngelihat usianya gerak- 36. Kalau ngelihat dia gerak dari kiri, DDS-nya terus cari peluang di kanan. Itu kalau dua-duanya di timnas, oke. Hebat ya. Setidaknya untuk AFF lah ya. Iya, iya. AFF ya. Ya. Kalau ada dia, wah, bagus. Semoga dalam waktu dekat ini dia sudah cepat dinaturalisasi ya, sudah oke, bisa bermain untuk timnas. Kalau dipanggil, kan semua tergantung Iya. dari John Hetman juga. Yes, betul. Ya kalau dari dia sendiri sudah mengurus untuk menjadi WNI, ini kan sebenarnya dia ingin membela timnas ya kan? Ya Kenapa pasti tidak tujuannya ikut gitu timnas? kan, Hmm. untuk jadi warga negara Indonesia. Tujuan Ya. paling utama adalah membela merah putih lah, membela Iya. Garuda, Oke. gitu. Oke, kita break lagi nih, Bung Gita, Bung Ropan. Ya. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV. Menghadirkan segmen spesial di Nusantara